Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik Cancer, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Februari 2025. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Cancer aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Cancer, kita mulai. Wih, oke, ya. Oh gitu, ya. Kayaknya gini ya, yang tadinya hubungan ini tuh dianggap oleh si dia, ini adalah hubungan yang baik-baik aja, hubungan yang berkembang ke arah yang dia harapkan gitu ya, tadinya begitu. Cukup puas dia dalam hubungan dengan kamu. Namun beberapa waktu belakangan itu tuh kok terjadi perubahan ya, dia lihat di sana. Terjadi perubahan di situ. Jadi kayak misalnya tadi dia ngerasa bahwa interaksi kalian itu tuh nyambung gitu ya, happy lah dia. Kalau kamu ada ya dia happy, dia senang gitu ya. Dia melihat ada effortnya kamu di sana tanpa harus menunggu dia untuk chatting. Kamu mau chatting duluan atau ketika dia memulai aktivitas komunikasi sama kamu ada respon sigap dari kamu. Jadi enak ya, ngalir gitu tadinya. Namun kok di sini tuh enggak lagi gitu ya. Sepertinya enggak. Nah, di sana memang mungkin untuk beberapa ya kamu nampaknya terbuka pada si dia. Cuman keterbukaannya kamu itu tuh ya dia anggap mungkin ada ya beberapa kayak masih nanggung gitu loh. Ya, kamu memang tidak menolak kehadirannya dia, tapi juga ada beberapa masa sepertinya ya kamu merespon dia dengan ogah-ogahan. Nah, kayak gitu ya. Tadinya orang ini tuh mari lihat-lihat antusias banget ini ya. Seneng. Seneng dia. Rasa-rasanya kesenangan itu tuh dia implementasikan ya dalam wujud nyata, dalam tindakan gitu loh. Ya. Jadi ya dia mau menjaga ritme di hubungan kalian biar ritmenya itu tuh intens gitu loh ya. Namun ya mungkin juga seseorang ini tuh kadang-kadang juga kayak ngerasa, akhirnya dia ngerasa kayak ini ya, takut dia annoying kamu lihat. Nah gitu ya. Dan ya ini tuh kayak orang yang mau bergerak hati-hati ya, mau bergerak hati-hati ke dirimu. Dan ya semakin dia lihat-lihat tentang kamu, boleh-boleh kayak datang di situ tuh kecurigaan ya. Ya memang enak sih sambutannya kamu, tetapi kok makin hari makin berbeda gitu ya. Ya lagi-lagi terutama di belakangan waktu ini ada yang lain dari kamu. Dan yang berbeda dari kamu ini tuh sangat membuat dia merasa goncang di situ ya. Jadi seperti kamu ngasih sign sama dia untuk agaknya memberikan jarak gitu sama kamunya. Nah di sana ya. Atau itu tuh hanya hasil olah pikirannya dia gitu. Mungkin dia ngerasa oke, di saat 7 hingga 14 ini kayaknya aku harus main-main menghindar dulu dah. Tidak lagi terlalu bersikap welcome ataupun antusias seperti yang kemarin. Soalnya soalnya Cancer juga gitu. Nah, sana dianya ya. Aku lihat dia juga kayak gitu tuh sama aku.
Udah aku juga mirroring aku juga mencontoh lah seperti apa yang Cancer lakukan, aku lakukan hal yang sama. Nah di sana ya. Namun ketika dia melakukan hal yang demikian, tentu seseorang ini tuh, mari lihat-lihat, dia akan ditunggangi oleh egonya dia. Jadi maksudnya gini, dia memantau kamu terus-terusan ini ya. Memantau kamu, ngeliat-liatin kamu terus. Dia berharap ketika dia mengurangi aktivitasnya dia dengan kamu merasa sepi, kamu merasa galau gitu ya. Kamu merasa kehilangan dia. Nah di situ ya. Jadi dengan menarik diri dari kamu, harapannya dia hal itu tuh bisa mempengaruhi kamunya gitu ya. Nah di sana harapannya dia ya kamu rindu kehadirannya dia. Dan kalau boleh tuh ya bahkan bisa bikin kamu agak-agak jatuh lah gitu ya ke ranah stres lah gitu ya. Sebab orang ini tuh ingin dapetin sensasi ngelihat kamu mengharapkan dirinya, butuh ke dia. Gitu. Ada kamu memvalidasi bahwa dianya itu tuh penting sekali bagi kamu. Tuh ya. Nah, egonya dia ingin diakui bahwa dia itu tuh berdampak baik, berdampak positif bagi hidupnya kamu. Ya, jadi ketika dia tidak ada, kamu tidak bisa nih menikmati dampak baik atau dampak positif tadi. Maunya dia begitu ya. Maunya dia arti dari kehadirannya dia itu tuh besar banget bagi kamunya. Nah, di sana. Ya. Kamu mungkin menurut dia ya harus diajarin seperti itu. Memahami bahwa apa dia atau siapa dia bagi hidupnya kamu. Cuman kalau mari lihat-lihat energinya kamu sendiri ya untuk terpengaruhi oleh kehadiran seseorang ini tuh ya kayaknya enggak juga ya. Dia ada ya oke, dia enggak ada ya enggak masalah. Nah seperti itu ya. Soalnya mungkin dalam hubungan ini tuh pun ya kamu nggak yang terlalu serius-serius gimana gitu ya ke seseorang ini. Ya kalau dia ingin dapetin poin arti pentingnya dia dalam hidupnya kamu ada di poin 10 dari 10. Kalau mari lihat apa adanya di kamu mah ngelihat dia tuh poin kehadirannya dia paling kenceng ada di poin angka 4 gitu ya. Itu udah paling kuat banget itu. Ya. Jadi bahagianya kamu itu tuh hasil dari usahanya kamu sendiri, bukan sebab karena pemberian dari si dia. Nah, gitu ya. Kamu ya orang yang bukannya nggak paham, kamu senengnya gimana, sukanya apa, dan bagaimana cara ngedapetin itu, bukannya kamu nggak paham. Ya kamu ngerti gitu loh. Ya untuk hanya sebatas bahagia, kamu ngerasa bisa dengan meditasi, bisa dengan tidur, bisa dengan main game, bisa dengan masak menu kesukaannya kamu, jalan-jalan di taman, olahraga, main-main sama hewan peliharaan misalnya gitu ya. Jadi di sini tuh mari lihat-lihat kamu bukan orang yang tergantung ya pada satu jalan, bahwa hanya dari jalan itu kamu bisa menikmati kesenangan, kebahagiaan, ketenangan, rasa aman dan sebagainya. Gitu ya. Dia ibaratnya itu tuh hanya sebagai salah satu gitu, bukan satu-satunya. Jadi kalau harapannya dia dengan berkurangnya intensitasnya dia ke kamu itu tuh bikin kamu ngerasa kocar-kacir kayak anak ayam kehilangan induknya. Wah itu itu tuh seperti harapan yang nggak mungkin terjadi, terutama sampai di rentang tanggal 14 Februari ini. Itu. Mungkin kamu di situ tuh, mana dia ya? Kok belum chatting nih?
mana dia nih ya, kok dia ngerespon aku lambat, paling-paling kamu hanya begitu, ya udah, setelahnya udah lepas gitu ya. Nggak yang menjadi satu kecemasan tersendiri pula bagi kamu, bikin kamu kemerungsung gitu ya. Ya enggak, cuman sebatas notice aja, oh ini chatting aku belum dibalas, oh dianya belum nelfon misalnya, ya udah beres gitu ya. Nggak ada drama lanjutan, aduh gimana nih, apa harus aku lakukan ini ya, nggak ada gitu pertanyaan-pertanyaannya kamu. Nggak langsung bikin kamu itu tuh disco panik gitu ya. Ya enggak, ya biasa-biasa aja kamunya nih, mari lihat. Santai-santai aja kamu menyikapinya. Ya kalau dia datang ya syukur, kalau nggak datang ya sudah gitu loh. Ya dia ada ya dinikmati keberadaan dia, dia nggak ada ya udah. Nah, di sana. Jadi ya akan kecewa lah dia sendiri ya kalau berharap bahwa kamu dapat penilaian arti sangat besar gitu ya, kehadirannya dia dalam hidupnya kamu. Di sana. Dan ya kebetulan juga kayaknya di bulan Februari minggu kedua ini nampaknya kamu bukannya orang gabut ya. Kamu juga di sini tuh kayak lagi ngelakukan aktivitas apa gitu. Dan aktivitas itu tuh menyenangkan bagi kamu gitu loh. Ya, jadi kayak kamu larut gitu pada aktivitas yang nanti kamu lakukan di sana ya. Jadi ya kamu nggak terlalu peduli dengan seseorang ini. Sekiranya mendekat pun dia sama kamu, belum tentu juga itu tuh kamu bakalan antusias menyambut kehadirannya dia ya. Di situ. Belum tentu juga. Bisa-bisa ya agak-agak terabaikan olehmu juga ini si dianya. Di sana ya. Nggak yang akan kamu prioritaskan. Kamu lupain pekerjaannya kamu atau aktivitas yang sedang kamu lakukan demi menjaga ritme komunikasi tadi dengan si dia. Wah, mari rasa kamu nggak mau gitu. Gitu ya. Mungkin kamu bahkan bisa aja bikin dia ini tuh, yaudah kamu tunggu antrian ya. Selesai dulu aku dengan aktivitasku ini, baru nanti tak jawabin kamu. Baru nanti tak respon kamu. Kamu bisa aja nanti kita. Sebab kalau mari nampak ini tuh masih belum penting ya relationship dengan si dianya. Belum penting bagi kamu. Apalagi kalau ini modelnya hubungan yang baru-baru ya. Belum besar lah artinya dia di kamu, bagi kamu belum besar. Gitu ya. Dan kamu juga bukan tipe yang ya namanya kalian Cancer ya. Orang-orang Cancer itu kan dia mainnya slow di awal kan gitu, ngegas nanti di tengah jalan sampai nanti ke atas sana tuh baru ngegas. Kalau di awal tuh kan main pelan kaliannya. Senang pun kalian sama seseorang, bisa itu kalian tahan-tahan gitu ya. Bisa itu tuh yang kalian simpen gitu. Bukan karena senang langsung gas gitu ya. Enggak. Mari rasa-rasa ya modelnya kalian itu tuh lebih memilih ya, namanya kalian orang feminim kan. Orang feminim itu kan pasif, inginnya si kawan itu tuh yang aktif kan gitu modelnya kalian. Jadi ya jangan harap lah kalau kehadirannya dia yang baru-baru nongol ini di hidupnya kamu lantas kamu langsung meriahin gitu ya. Jangan harap lah. Kamu butuh dulu dipancing, dideketin, di-effortin gitu ya, diusahain lah gitu. Kamu maunya gitu dulu. Baru nanti kamu akan belak-belakan ke si seseorang itu gitu. Mari lihat. Jadi ya nelfon dia, nggak nelfon dia, kamu ya santai aja di sana. Kalau mari lihat, nggak juga kecarian, nggak juga ngerasa kehilangan. Itu ya. Dan ya itu tuh nanti bikin si pasangannya kamu agak-agak gregetan ini sama kamunya. Mau coba main-main tekan-tekan mental ini ya. Mungkin memang begitu style dari seseorang ini. Suka apa tuh kayak ngeyoyoin perasaannya orang. Ya. Seperti yang main-main tali ulur, bikin-bikin orang merasa kehilangan.
ya main-main gimana gitu, pancing-pancing, ngasih-ngasih kepuasan dengan cara mencicil gitu lah. Nggak mau yang langsung all in, all out gitu ya istilahnya. Belum mau. Bukan begitu, jangan-jangan stylenya dia. Ya kalau mari lihat-lihat, ini tuh boleh-boleh nanti arah-arahnya ke permainan kejar tangkap ini. Di situ ya, atau ini tuh arah-arahnya bisa stop dengan begitu aja. Selesai dengan begitu saja. Tidak ada lanjutan kisah. Jadi ini bisa sangat temporer ya. Untuk hubungan yang baru-baru, kalau bisa relationship ini tuh survive, tetap bertahan, menjaga ritme koneksi lewat sampai 9 bulan, nah ini tuh bisa berkembang arah relationshipnya. Tapi ketika hitungan 9 bulan belum dijalani, tapi mulai di situ tuh tidak ada atau jarang komunikasinya, jarang perjumpaannya, keterhubungannya, selesainya nih relationship. Tidak ada lanjutannya ya. Tidak ada chapter berikutnya, nggak ada. Jadi ya itu tuh kayak masa-masa kritisnya di hubungan yang masih baru-baru, ya sampai 8-9 bulan. Kalau masih bisa dipertahankan ya, diusahain di situ tuh kelanjutan keterhubungan, baru memungkinkan ini tuh berkembang ke arah pacaran. Kalau enggak ya enggak. Sebab ya kamu akan memilih tetap pasif, dianya sebenarnya bisa action tapi memilih untuk pasif. Nah, itu gambaran relationship ini untuk di saat sekarang. Dan kok kayaknya kalau hubungan ini tuh sudah lama, ya mungkin pasti kamu juga udah tahu ya trik permainan seseorang ini. Kalau hubungan ini tuh udah lepas dari 1,5 tahun bersama, kayaknya trik-trik kayak gini tuh bukan kali pertama ya dia lakukan ke kamu. Jadi kamu itu tuh udah paham-paham aja, oh dianya mau ngulangin ini, mau sok-sok diam ini, gitu ya kamunya. Udahlah dia diam, aku juga diam, gitu lah ya. Kalau dulu mungkin kamu bisa aja kemerungsung gitu ya, aduh mana dia ini, kalau ini hubungan udah lama, mana dia kok belum nongol, resah kamu, gelisah kamu. Kalau di saat Februari ini mah kamu udah enjoy aja ya, udah asik aja, udah ngerti aku, udah paham aku, triknya kamu memang gitu aja sih, sebentar dekat, ntar lagi kok kayaknya memberi jarak gitu ya, kamu seneng nih main-mainin mental dan emosionalnya aku, sorry bos, nggak mau ikutan mainan kamu lagi gitu loh. Nah, modelnya kamu ya. Jadi kamu di situ tuh namanya orang udah belajar dari pengalaman. Masa iya sih terus-terusan kayak gitu, terus-terusan terpengaruhi secara otomatis dari bagaimana caranya dia bersikap kan gitu kan. Makin pinter lah kamunya. Situ. Dan ya kecenderungan keterikatannya kamu kalau ini hubungannya sudah lama, itu tuh makin rendah ya perasaan terikat ke dia secara, atau juga secara psikologisnya kamu terikat sama dia. Makin lama ini tuh ya makin landai gitu loh ya. Dulu apa-apa itu tuh bisa mesti dengan dia, harus sama dia, harus ada dia gitu. Sekarang mah ada dia nggak ada dia, slow aja kamu jogetin aja ini. Mari lihat ya. Oke. Baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Pisces, Gemini, Libra, Aquarius, masuk energi dari Leo, Taurus, Virgo, Capricorn di sana. Berikut ada Pisces, Scorpio, dan energi Cancer menutup bacaan kita kali ini. Oke ya, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.